Baik, pimpinan dan semua anggota Badan Anggaran yang saya hormati, koordinator pemerintah, para deputi dan jajarannya yang saya hormati, semua terlihat baik-baik saja di atas kertas. Kita semuanya juga sangat menikmati presentasi yang disampaikan para perwakilan dari pemerintah yang hari ini kita ikut memberikan masukan sebagai anggota DPR yang mewakili rakyat kita masing-masing. Dan itu sebuah tugas konstitusi kita. Saya pikir jangan kemudian kita tipis telinga dan kita merasa tidak begitu enak diri dengan apa yang disampaikan segenap anggota DPR RI. Saya juga tidak ingin menyederhanakan semuanya. Saya tahu menjadi eksekutif juga tidak mudah-mudah begitu saja, seperti selayaknya anggota DPR yang menyampaikan pandangannya secara kritis. Tapi tentu kita juga ingin melihat extra effort yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh staf dan ASN dari negara yang bertugas di pusat dan di daerah. Kita ketahui sekarang tahun 2022, berarti kurang lebih sudah 8 tahun, kita punya 2 tahun lagi untuk melakukan itu semuanya. Dan sekarang kita masuk pembicaraan tahun 2023 yang masih dalam suasana ketidakpastian. Adanya masih pergerakan pasar global di tingkat nasional yang terus dinamis. Kita juga masih merasakan dampak yang luas dari masihnya ada perang Ukraina dan Rusia. Ditambah lagi kita juga masih belum optimal dalam pembangunan di regional dan di domestik kita akibat dari pandemi yang berkelanjutan hingga hari ini. Kita menuju ke arah rebound. Sementara itu kita juga masih merasakan ada inflasi yang cukup dirasakan oleh rakyat. Harga-harga sembako juga tinggi. Belum lagi juga BBM, gas, TDL juga saya dengar juga akan dinaikkan di bulan Juli. Ini semuanya memberikan keberatan dan membuat rakyat kita semakin berat. Berat, Pak. Dan ini tidak main-main. Bagi kita di sini sih tidak merasakan secara langsung, tapi masyarakat kita, kelas menengah, kelas miskin dan setengah miskin ikut merasakan dampaknya. Yang hari ini kita lihat tentu angka kemiskinan pengangguran juga terus menganga. Semoga kabinet gotong royong yang hari ini juga sudah diperkuat dengan tambahan energi baru dapat menjawab itu semuanya, permasalahan bangsa, karena sebentar lagi di tahun 2024 pemilu. Kita tidak ingin pemerintah negara tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita bisa bayangkan nanti ketika para pemangku hajat kita juga ikut malah justru berkampanye, bukan malah memastikan beberapa program yang kita bahas hari ini terlaksana. Kami di Banggar juga gotong royong, Pak. Kami bergotong royong untuk memastikan pemerintah kita, negara kita berjalan dengan baik. Karena tujuan kami sama. Kalau daerah kami tidak sukses dan tidak berhasil, ya kita juga yang merugi, anggota DPR semuanya yang ada di sini. Dalam PPKF di tema RKP tahun 2023, ini sudah sangat luar biasa ya judulnya ya. Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kata-kata inklusif itu sangat penting di hadapan masyarakat. Berarti negara hadir, negara berpihak pada rakyat, dan negara ingin melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Tetapi hasilnya apa? Ketika hari ini kita juga mendengar masih banyak jeritan masyarakat dan ketidakpuasan mereka terhadap beberapa policy yang mungkin belum sampai dan tepat sasaran di hadapan mereka luas. Menuju target pertumbuhan 5,3 hingga 5,9, it's a good news. Sesuai sasaran dan arah kebijakan adalah cerita yang baik. Pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat juga merupakan cerita yang baik yang bisa ditulis dalam sebuah asumsi makro. Tetapi dalam implementasi yang tadi juga disampaikan pimpinan dan semua anggota, itu juga merupakan hal yang tidak terelakkan. Rencana yang baik, implementasi yang baik, hasilnya pun menjadi baik. Siapa yang bertugas di sini? Tentu semuanya. Tidak hanya Bappenas, tidak hanya Kementerian Keuangan, tetapi seluruh kementerian, daerah, dan kami semua yang akan mengawalnya. Pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional dari prioritas 1 dengan 7
ternyata lebih banyak yang non-prioritasnya, anggaran non-prioritas lebih besar, tadi juga sudah disinggung. Saya pikir justru pengawasan kita juga tidak hanya berhenti di program prioritas saja, tapi bagaimana yang non-prioritas juga dikawal. Jangan sampai meleset, karena kalau sudah meleset, tolong direvisi saja di tahun berikutnya. Berarti tidak tereksekusi dengan baik. Jangan dijadikan program-program yang copy-paste lagi, yang akhirnya kita memenuhi sebuah persyaratan perencanaan, begitu saja. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana Bapak bisa memastikan proyek-proyek, major project kita yang ada hari ini kita rencanakan, itu bisa diselesaikan tepat waktu. Tidak usahlah kita bicara selesai, karena itu juga berkelanjutan, tetapi minimal progresnya terlihat. Jangan sampai ada kita mengatakan akselerasi pembangunan, tetapi sesungguhnya tidak terjadi akselerasi tersebut. Terjadinya justru kemacetan-kemacetan yang kita tidak inginkan, kemudian akhirnya malah tidak selesai, bahkan berhenti. Apakah itu yang disampaikan berkaitan dengan food estate, kereta api cepat, distribusi program Perlinsos? Bayangkan, program Perlinsos itu ratusan triliun, 400 lebih triliun. Ketika distribusinya tidak sampai dan tidak merata di seluruh tanah air, distribusi Perlinsos itu menjadi permasalahan. Kemudian bagaimana kita juga menjawab angka stunting. Presiden juga setelah menyampaikan pentingnya kita memperhatikan tingkat stunting di seluruh tanah air, kematian ibu-ibu hamil. Tapi ketika hari ini masih adanya beberapa di daerah yang merasakan hal tersebut, berarti kita belum bisa memastikan tepat sasaran dari program tersebut. Bagaimana juga terkait dengan reformasi sistem kesehatan nasional. Kita mengalami 2 tahun lebih negara kita terombang-ambing akibat pandemi COVID-19, kesehatan pilar utama kita. Nah, bagaimana kita merencanakan agar ke depan tidak terjadi hal yang serupa? Infrastruktur kesehatan kita, para tenaga-tenaga kesehatannya juga diperhatikan. Tidak hanya kesejahteraannya, tetapi fasilitasnya. Sehingga reformasi sistem itu mesti harus berkelanjutan. Lebih lanjut dari itu juga, yang saya sampaikan di sini adalah transformasi digital. Kita punya peluang ketika negara kita harus memaksakan diri, meningkatkan kapasitas teknologi dan kemampuan digitalisasi kita. Sehingga sudah pasti, tolong dikawal juga program infrastruktur digitalisasi kita, agar ke depan jauh di mata dekat di hati itu juga dirasakan ketika program digitalisasi bisa dijadikan sarana yang membuat kehidupan kita menjadi lebih produktif. Dan bagaimana dengan pembangunan IKN? Kami tidak a priori terhadap keputusan negara pembangunan ibu kota Nusantara ini, tetapi tolong direncanakan dengan bijak. Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang sangat besar untuk IKN saja, ketimbang kita juga harus melakukan distribusi pembangunan pemerataan di seluruh tanah air? Dan kalau kita ingin memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara kita antar generasi pun menjadi lebih luas. Tolong itu juga merupakan salah satu diskusi dan perencanaan dari negara, disesuaikan dengan keuangan negara tentunya, agar kita juga tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program yang prioritas dan non-prioritas tersebut. Lantas, bagaimana major project yang berkaitan dengan EBT, energi baru terbarukan, yang hari ini kita harus menjadi lokomotif pembangunan di kawasan regional kita. Ketika kita semangat sekali dalam G20 presidensi di tingkat dunia, tapi kita tidak juga mengarah kepada perencanaan bagaimana pengembangan EBT tersebut. Dan yang terakhir menurut kami yang juga cukup penting terkait dengan UMKM. Saya pikir UMKM juga merupakan pilar pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan ekonomi kerakyatan yang harus perhatikan. Jangan sampai UMKM kita tumbuh kembang, tapi bisa juga tidak tumbuh kembang, malah banyak yang tumbuh mati, begitu, tidak bertahan dan tidak berkelanjutan. Masih ada waktu 2 tahun, setidaknya tahun depan adalah tahun 2023, tahun 2024 saya yakin bisa saja mesin negara ini berkurang 50% karena semua fokus terhadap pemilu. Sehingga tolong yang pertama adalah pastikan Bappenas pemerintah secara keseluruhan mendorong produktivitas berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Ekonomi kita harus terus meningkat karena kita tidak ingin rezim defisit 3% ini terus menganga, kita harus kembali ke sana lagi pasca COVID-19. Yang kedua, tolong pastikan pemerintah mengawal perkembangan kondisi pasar komoditas pangan kita. Tadi sampaikan beberapa kawan kita, pangan kita ini
merupakan kebanggaan bangsa kita. Kita ingin berdikari di negeri sendiri. Kita ingin ketahanan pangan kita, terutama energi kita dan keuangan kita. Jangan sampai ke depan kejadian di dunia atau global events itu justru berdampak besar terhadap negara kita. Jangan sampai ada resiko keuangan dan kita tidak melakukan mitigasi perencanaan yang baik dan kemudian sektor pangan kita terkendala. Saya juga masih mendengar beberapa petani kita, para pekebun kita, mereka merasa tidak begitu happy ketika melihat negara kita ini mestinya kaya dengan lumbung pangannya, gemah ripah loh jinawi, tetapi ketika mereka musim panen, mereka harus dibanjiri impor. Ketika mereka mau tanam, pupuknya tidak bisa dicari dan bahkan mahal. Sementara itu, BUMN kita selalu disuntik terhadap anggaran penerimaan penyertaan modal negara atau PMN yang jumlahnya triliunan. Tapi ketika kita merevitalisasi industri yang berhubungan dengan sektor pertanian kita tidak mampu, yang akhirnya kembali kepada masyarakat kita yang merugi. Kami di Komisi 6 juga telah menyetujui bersama-sama teman-teman di Banggar, subsidi energi 70 sekian triliun, top up dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Sehingga saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita ini hanya berharap besar dari subsidi, tetapi juga harus dicari nilai keekonomian pasar. Kita bukan anti subsidi, justru saya mendorong masyarakat yang terdampak diperhatikan, tetapi tepat sasaran. Yang menikmati mereka, bukan mereka yang menikmati adalah ya para pemain-pemain bidang tersebut, seperti itu. Karena sekali lagi BUMN harus profit dan memberikan benefit kepada masyarakat luas, bukan hanya menerima dari tangan-tangan pemerintahan melalui peminjaman modal, penyertaan negara, dan membayar hutang. Yang ketiga, tolong pastikan pemerintah dalam mengawal dan laju pengurangan kemiskinan itu juga memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui pemberian perlinsos tersebut. Tadi saya sudah mention sedikit, tadi pimpinan juga ada yang menyampaikan hal tersebut. BLT, Pak, sembako, Pak, mesti tepat sasaran. Bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah, Pak. Belum lagi ada kartu prakerja. Jadi kalau ada tajuk berkata, kita memerlukan big data. Ya benar, big data itu kita perlukan. Big data yang terintegrasi. Supaya kementerian-kementerian tidak berdiri sendiri, semuanya punya anggaran masing-masing, semuanya bisa mengeksekusi, yang akhirnya belum tentu diterima juga, tetapi jumlahnya signifikan dan besar. Jadi tolong dalam meramu sebuah perencanaan negara dari semua KL, dipastikan diterima cara-cara yang lebih terintegrasi terkait dengan data dari distribusi perlinsos. Kan niatnya kita membantu, anggarannya juga cukup besar, sehingga pastikan sampai betul, tidak kemudian terputus, apalagi tidak tersampai kepada mereka. Subsidi itu sebuah jalan bagi pemerintah untuk membantu rakyatnya. Negara boleh kempes kantongnya, tetapi rakyat tidak boleh kempes kantongnya. Lebih dari itu juga saya ingin menyampaikan, Pak, saya ini anak kolong. Saya tahu hidup sebagai anak tentara, tidak mudah juga. Saya ingin tolong Bappenas, Kementerian Keuangan, kalau bisa juga bagaimanalah kita memikirkan kesejahteraan mereka. Apakah TNI Polri kita tidak bisa dinaikkan gajinya? Sudah hampir 8 tahun ini tidak ada perhatian terhadap mereka. Padahal mereka adalah yang terdepan menjaga NKRI. Mereka yang ada di depan ketika negara kita sulit. Ketika COVID, siapa yang berada di depan? Mereka memiliki ban-ban kuning itu. Polisi, TNI. Jangan jenderalnya, Pak. Tetapi ini yang prajurit-prajuritnya. Saya pikir mereka juga perlu perhatian khusus. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi antara rakyat miskin dan TNI Polri kita yang bertugas selama ini. Selanjutnya juga masih berkaitan dengan kesejahteraan, karena ini adalah forum mendengar, supaya besok memberikan jawaban dengan baik dan bisa merincikannya dengan baik. Guru-guru, Pak, perawat, guru-guru P3K, apakah tidak bisa dicarikan solusinya? Saya dengar daerah juga kewalahan, banyak daerah yang didemonstrasi. Bupati, wali kotanya tidak mampu memberikan pembiayaan kepada guru-guru honorer atau guru-guru yang diangkat. Nah, apakah tidak ketemu skemanya bagaimana negara juga hadir di situ untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut? Setidak-tidaknya bertahap.
Jangan sampai ya dari tahun ke tahun tidak ada solusi seperti itu. Yang keempat, tolong pastikan juga pemerintah juga merencanakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini saya juga mendukung, ya tetap harus ada porsinya pembangunan infrastruktur kita. Jangan sampai kita hanya memperhatikan rakyatnya langsung, perut mereka kenyang, insya Allah, tetapi juga tidak ada pembangunan infrastruktur. Tetapi infrastruktur macam apa? Infrastruktur yang merata. Kalau bisa dibuat zona-zonanya. Di daerah-daerah yang terlihat masih kurang percepatan pembangunan perekonomiannya. Jangan sampai terfokuskan hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang akhirnya tidak merata. Karena saat ini saja tidak cukup kita membangun infrastruktur besar di tingkat nasional. Mereka juga butuh infrastruktur di tingkat daerah, tingkat desa bahkan. Kalau selama ini tersedot ke bansos, bagaimana desa-desa itu terbangun? Sehingga saya menyambut baik jika dana alokasi khusus tersebut tidak hanya kita fungsikan kepada ketahanan pangan saja, supaya daerah-daerah juga bisa bergerak pembangunannya. Untuk apa? Untuk infrastruktur di tingkat daerah masing-masing. Akhir kata saya juga ingin memastikan kalau ada rencana pembangunan dari Bappenas, pembuatan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur fasilitas di daerah, tolong diperhatikan kebutuhan daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan dari aspirasi daerah kami, Kabupaten Pacitan, jika memungkinkan suatu saat juga dibangun semacam bandara rintisan, infrastruktur itu akan membuat wilayah yang terjauh dari Surabaya, Jawa Timur paling selatan, dan di arah pojok barat sana, itu juga akan meningkatkan perekonomian secara langsung di kawasan tersebut. Tolong diperhatikan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan. Kita tidak mungkin ingin selesai sehari juga pembangunan tersebut, tetapi berkelanjutan. Sekali lagi tolong pemerintah perhatikan sasaran pembangunan SDM kita, agar ke depan kita ini tidak hanya melihat revolusi mental di generasi-generasi muda kita, tapi revolusi mental dalam ya tempat-tempat pejabat-pejabat publik kita hingga hari ini. Mereka juga butuh perbaikan-perbaikan, peningkatan kemampuan, agar apa? Arah pembangunan kita ini bisa melompat tinggi jauh ke depan, tidak hanya meroket, tetapi meroket sumber daya manusianya, dan juga meroket juga pembangunannya secara berlanjutan. Ya, digital ekonomi tercapai, ekonomi hijau tercapai, inovasi, kreativitas, termasuk UMKM kita menjadi juara di tanah air kita. Semoga negara kita semakin hebat, bukan semakin sulit dan setback. Pembangunan itu juga bukan hanya untuk negara, tapi pembangunan untuk rakyat, pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.